Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang statistik deskriptif. Apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sesuai dengan namanya statistik deskriptif, maka dia hanya berfungsi untuk menggambarkan data yang diperoleh melalui sampel atau populasi tanpa melakukan analisis sedikit pun. Nah, dalam statistik deskriptif akan dibahas tentang yang pertama penyajian data. Nanti akan dibahas tentang tabel, jenis-jenis tabel, ada tabel biasa, ada tabel distribusi frekuensi, ada grafik, diagram, piktogram, modus, median, dan variasi kelompok, yaitu rentang simpangan baku. Jadi di statistik deskriptif ini akan dibahas tentang bagaimana penyajian data, baik melalui tabel atau melalui grafik dan diagram. Yang kedua akan kita bahas tentang tendensi sentral, yaitu modus, median, mean, serta kita akan membahas tentang variasi kelompok, yaitu rentang dan simpangan baku. Nah, pada pertemuan kedua ini kita hanya akan membahas tentang bagaimana penyajian data melalui tabel dan diagram atau grafik. Nah, penyajian data melalui tabel. Tabel adalah penyajian data berupa baris atau kolom yang tujuannya adalah agar data tersebut lebih mudah dibaca, lebih mudah ditafsirkan, dan lebih menarik dalam membacanya. Nah, pada tabel ada yang disebut dengan baris, yaitu bagian yang ke samping, kemudian ada yang disebut kolom, yaitu bagian yang ke bawah. Nah, ini contoh penyajian data melalui tabel biasa. Berdasarkan tabel ini kita bisa membaca bahwa komposisi pendidikan pegawai di PT Lodaya, bagian keuangan di sini ada S1 sebanyak 25 orang. Kemudian sekolah menengah SM itu apa ya? SMU ada 45 orang, SMK ada 156 orang, SMP ada 12 orang, SD ada 3 orang, jumlah bagian keuangan ada 331 orang. Nah, ini penyajian data melalui tabel biasa. Kemudian yang kedua, ini ada contoh tabel penyajian data untuk jenis data ordinal. Jenis data ordinal itu adalah jenis data yang bertingkat. Contoh seperti ranking kualitas kinerja aparatur. Di sini judulnya sudah menunjukkan data ordinal atau data yang bertingkat ya. Yang pertama ada kondisi fisik tempat, alat-alat kerja, portal, kemampuan kerja, dan seterusnya, di mana di sini disusun berdasarkan kualitas kinerja yang paling tinggi, sehingga nanti di sana akan menghasilkan ranking kinerja ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh tabel data interval. Contohnya di sini ada tingkat kepuasan kerja pegawai.
aspek kepuasan kerja dilihat dari gajinya, mereka hanya puas 37,58%, atau kalau tingkat kepuasan mungkin ini bukan persen, hanya 37,58 poin. Kepuasan kerja berdasarkan insentif 57,18%, transportasi 68,60%, perumahan 48,12%, hubungan kerja 54,00 poin gitu ya. Jadi di sini data tabel yang ditunjukkan yang menunjukkan tingkat kepuasan kerja pegawai, di mana datanya tingkat kepuasan ini adalah merupakan data interval. Nah, contoh tabel distribusi frekuensi. Nah, ini yang banyak digunakan pada penyajian data di mana jumlah populasi atau sampelnya itu sangat banyak. Sehingga kalau disajikan dari setiap data tersebut, jika setiap data tersebut disajikan satu persatu, maka akan menghasilkan panjang tabel yang sangat panjang, mungkin lebih dari 1 lembar. Oleh karena itu, maka kemudian dibuatlah kelas interval dari sekian sampai sekian, supaya tabel ini tidak terlalu panjang dan bisa meringkas terhadap data yang ada. Nah, di sini contohnya distribusi frekuensi nilai pelajaran statistik 150 mahasiswa. Coba bisa dibayangkan, kalau ada 150 mahasiswa kemudian dibuat tabelnya, maka akan ada 150 baris nama mahasiswa, dan itu sangat panjang sekali. Oleh karena itu, maka dalam penyajian datanya tidak semua 150 mahasiswa dituliskan, dicantumkan, tetapi hanya menggunakan kelas intervalnya saja, sehingga dari 150 mahasiswa ini data yang disampaikan menjadi lebih pendek, lebih ringkas. Ini contoh nomor kelas 1, kelas intervalnya 10 sampai 19, berarti nilai pelajaran statistiknya 10 sampai 19. Jumlah mahasiswanya ada 1 orang. Kemudian yang nilainya 20 sampai 29, jumlahnya ada 6 orang. Yang nilainya 30 sampai 39 ada 9 orang. Sampai yang terakhir yang jumlah nilainya 90 sampai 99 itu ada 2 orang. Jumlah keseluruhan 150. Timbullah pertanyaan, bagaimana cara menentukan jumlah kelas? Di sini kan ada 9 kelasnya. Dan bagaimana cara menentukan kelas intervalnya? Di sini dari 10 sampai 19. Berarti di sini selisihnya adalah 9. Nah, bagaimana menentukan 2 hal tersebut? Langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, menentukan jumlah kelas interval. Di sini menggunakan rumus, yaitu K itu artinya kelas interval sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N, di mana K adalah kelas interval, N adalah jumlah data yang diobservasi, log adalah logaritma. Setelah menentukan kelas, ditemukan jumlah kelasnya berapa, kemudian kita menghitung rentang data. Data terbesar, cara menghitungnya yaitu data terbesar dikurangi data terkecil ditambah 1. Setelah diketahui rentangnya, kemudian kita menghitung panjang kelas, yaitu dengan rumus rentang yang diperoleh pada tahap langkah kedua dibagi dengan jumlah kelas.
Untuk lebih jelasnya mari kita praktekkan. Contoh ini ada hasil belajar fikih kelas 3 MI Benteng, di mana dari 13 orang siswa diperoleh data 50 ada 1 orang, yang mendapat 60 ada 2 orang, yang mendapat 70 ada 4 orang, yang mendapat 80 ada 3 orang, yang mendapat nilai 90 ada 2 orang, dan yang mendapat nilai 100 ada 1 orang. Nah, instruksinya buatlah tabel distribusi frekuensinya. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah yang pertama menentukan jumlah kelas. Tadi rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N nya adalah jumlah datanya ada 13. Maka diperoleh nilai 4,68. Jadi jumlah kelasnya dibulatkan menjadi 5 kelas. Setelah ketahuan jumlah kelasnya, kemudian kita menghitung rentang data. Nmax atau nilai yang paling tinggi dikurangi nilai yang paling rendah ditambah 1. Yang paling tinggi di sini adalah 100, yang paling rendah adalah 50, berarti 100 dikurangi 50 ditambah 1 sama dengan 51. Sudah diketahui kelasnya ada 5, sudah diketahui rentangnya ada 51. Nah, sekarang tinggal menghitung panjang kelasnya. Tinggal rentang dibagi jumlah kelas. Rentangnya adalah 51, jumlah kelasnya ada 5. Maka diperoleh nilai 10,2 dibulatkan menjadi 10. Jadi jarak interval kelasnya adalah 10 poin. Dari data yang tadi diperoleh ini, tadi jumlah kelasnya ada 5, kemudian rentang datanya 51, kemudian panjang kelasnya 10. Digambarkan dalam distribusi frekuensi sebagai berikut. 1. Kelas nomor kelas 1, kelas intervalnya 50 sampai 60. Frekuensinya ada 3 ya, karena di sana ada angka 51, 62. Jadi frekuensinya ada 3. Yang kedua, 61 sampai 71. Nah, di sini berarti datanya ada 4, karena di sana ada 70 sebanyak 4 nilainya. Kemudian yang ketiga 72 sampai 82. Maka nilainya ada 3, karena yang mendapatkan nilai 80 di sana ada 3 orang. Kemudian 83 sampai 93. Di sana ada 2 orang, karena yang mendapatkan nilai 90 ada 2 orang. Kemudian 94 sampai 104, di sana ada 1 orang, karena yang mendapatkan nilai 100 itu ada 1 orang. Jumlah data adalah 13. Inilah yang disebut dengan distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya ada tabel yang lain, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, di sini sebenarnya sama saja dengan data yang tadi, yaitu nomor kelas 1 sampai 5, kelas intervalnya 50, 60, 61 sampai 71, 72 sampai 82, 83 sampai 93, 94 sampai 104. Tadi frekuensinya sudah kita hitung, sehingga jumlahnya 13. Nah, apa yang disebut dengan kumulatif ini? Yang disebut dengan kumulatif ini adalah bahwa kalau di sini kan 3, 4, 3. Di sini kenapa jadi 37? Karena ini adalah angka 7 ini adalah kumulatif dari nomor 1 dan nomor 2. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. 7 tambah 3 sama dengan 10. 10 tambah 2 sama dengan 12. 12 tambah 1 sama dengan 13. Untuk apa? Ini ada
frekuensi kumulatif seperti ini. Tujuannya adalah sama, untuk memudahkan dalam proses pembacaan. Sehingga dengan adanya tabel distribusi frekuensi kumulatif ini, kita bisa dengan mudah mengatakan bahwa ada 10 orang yang nilainya 82 ke bawah. Yang nilainya 82 ke bawah itu ada 10 orang. Atau saya juga bisa dengan mudah mengatakan nilainya yang di bawah 71 itu ada 7 orang. Begitu. Jadi dengan adanya distribusi frekuensi kumulatif ini akan memudahkan dalam proses pembacaan data. Kemudian ada tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, sebenarnya ini adalah data frekuensi relatif ini adalah data yang diubah ke dalam bentuk persen. Jadi kalau 3 dari 13 itu 23%, 4 dari 13 itu 31%, 1 dari 13 itu 1 dari 13 itu adalah 8%. Jadi frekuensi relatif itu hanya menggambarkan persentase dari frekuensi yang diperoleh dari setiap kelas. Kemudian ada distribusi frekuensi relatif kumulatif. Ini kurang ya. Distribusi frekuensi relatif kumulatif. Artinya dari persentase ini dijumlahkan sehingga di kelas yang terakhir dia diperoleh 100%. Ini 23 karena memang 23, 54 karena 23 tambah 31 jadi 54, 54 tambah 23 jadi 77, 77 tambah 15 jadi 92, 92 ditambah 8 jadi 100%. Ini yang disebut kumulatifnya. Nah, selanjutnya ada grafik dan diagram. Grafik adalah gambaran pasang surutnya suatu data yang ada yang digambarkan dengan garis atau gambar. Diagram sendiri adalah gambar atau grafik yang berisi keterangan yang menjelaskan sarana, prosedur, atau kegiatan yang biasa dijalankan suatu sistem. Ada yang mengatakan juga diagram suatu gambaran data yang telah diolah sedemikian rupa menjadi sebuah grafik, garis, atau tabel. Jadi kalau lihat definisi ini, grafik itu adalah bagian dari diagram, tapi tidak semua diagram adalah grafik. Seperti kerangka pemikiran biasa digambarkan dalam bentuk diagram, tapi dia bukan grafik, karena diagram yang ada pada kerangka pemikiran itu tidak menunjukkan pasang surutnya suatu data. Tapi kalau menggambarkan pasang surutnya suatu data, maka dia adalah grafik dan sekaligus dia adalah diagram. Nah, macam-macam grafik di sini ada grafik garis, ada grafik batang, ada diagram lingkaran, ada piktogram. Nah, ini grafik garis gitu ya. Pada intinya kita memasukkan data berupa titik. Di kategori 2 kita masukkan data berupa titik, kategori 3 berupa titik, baru kita tarik garisnya gitu ya. Dari titik dari setiap kategori. Ini grafik batang sama. Biasanya di sini kategorinya, di sini adalah nilai yang diperolehnya. Tapi di sini tidak dicantumkan ya nilai-nilainya di sini karena merasa dicukupi dengan angka-angka yang ada pada setiap batang-batangnya. Gitu. Jadi di sini nggak ditulis lagi karena dianggap cukup dengan angka yang muncul di sini. Ini grafik batang. Kemudian ini grafik lingkaran, sama bahwa grafik ini menggambarkan tentang pencapaian setiap variabel. Ini berapa persen, yang hijau, yang coklat berapa persen, yang kuning berapa persen, yang merah berapa persen. Kemudian piktogram. Piktogram ialah diagram berbentuk gambar. Setiap gambar digunakan sebagai satuan, misalnya satu orang mewakili 1000 jiwa.
Contoh ini seperti rugby gitu ya, atau dibacanya apa ya, tenis aja ya. Tenis ini di sini digambarkan ada 4 orang, ada gambar manusia 4 orang, di mana 1 orang mewakili 1000 jiwa, maka ada 4 orang berarti 4000 jiwa. Hanya di piktogram ini sesuai dengan namanya menggunakan picture atau gambar sebagai penanda satuan dari setiap data atau variabelnya. Kemudian ini sudah selesai, berarti kita sampai piktogram. Minggu depan kita akan membahas tentang tendensi sentral. Mudah-mudahan kita semua memiliki waktu dan kesempatan yang luang bisa bertemu kembali pada pembelajaran statistik pertemuan ketiga yang akan membahas tentang tendensi sentral. Terima kasih.